Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama pada mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada teman-teman mahasiswa kebidanan yang telah memasuki di semester ini, yang mana sebagai awal persiapan untuk mulai menyusun laporan tugas akhir yang menjadi syarat untuk lulusan. Oke. Pada pembelajaran daring kita hari ini akan mempelajari tentang metodologi laporan tugas akhir, yang mana pada susunan tugas akhir metodologi ini tertulis pada bab 3. Metodologi penelitian. Konsep pendekatan dalam tugas akhir yang akan teman-teman susun untuk diploma kebidanan adalah bentuk laporan tugas akhir dengan model continuity of care, yang mana itu artinya memberikan asuhan secara kontinu, berkelanjutan. Jadi ibu hamil diberikan asuhan dimulai sejak beliau memasuki trimester ketiga sampai dengan memilih alat kontrasepsi atau menjadi aseptor KB. Sehingga itulah yang dinamakan continuity of care. Artinya dari tahapan periode sejak antenatal care hingga pemilihan alat kontrasepsi, masing-masing periodenya yakni ANC, INC, PNC, BBL, nifas, dan pemilihan kontrasepsi menjadi bagian yang utuh di dalam penyusunan laporan tugas akhir. Oke, mari kita bahas tentang metodologi penelitian. Di dalam bab 3 ada beberapa poin yang menjadi outline yang mana terbagi menjadi 6, yakni pendekatan, tempat dan waktu penelitian, kemudian subjek penelitian, pengumpulan data, dan uji keabsahan data, serta etik penelitian. Untuk pendekatan penelitian, di sini nantinya kita akan mempelajari tentang bagaimana memaksimalkan validitas dan reliabilitas. Artinya, bagaimana si penelitian, hasil penelitian tersebut itu dapat dinyatakan valid dan reliable. Artinya, hasilnya nanti dapat bersifat absah, ya, sahih begitu. Kemudian tempat dan waktu nanti akan dimunculkan tentang dari mana subjek itu diperoleh, kemudian di mana pelaksanaan implementasinya, serta kapan kita mulai untuk memberikan asuhan, kapan mulai berhenti memberikan asuhan, serta bagaimana kondisi real tentang implementasi asuhan continuity of care. Pada subjek penelitian nanti yang akan teman-teman bahas adalah tentang bagaimana cara pemilihan atau klasifikasi subjek yang akan diambil, akan dipilih oleh peneliti. Karena tidak semua ibu hamil kemudian menjadi subjek penelitian. Tentu ada klasifikasi tertentu yang membuat peneliti tertarik untuk memilih si subjek ini akhirnya untuk dilibatkan di dalam asuhan kebidanan. Kemudian
pengumpulan data, nanti kita akan belajar tentang sumber data. Dari mana sumber data diperoleh, kemudian bagaimana teknik pengumpulan data, cara mengumpulkannya menggunakan instrumen apa, dan bagaimana cara menguji keabsahannya, artinya sejauh mana kita mempercayai hasil penelitian ini nanti bisa dilanjutkan untuk penelitian berikutnya atau asuhan-asuhan berikutnya. Dan yang terakhir pada bab 3 kita akan belajar tentang etik penelitian. Di situ nanti kita akan mengetahui apakah penelitian ini dinyatakan laik, artinya memuat 3 asas etik yaitu hormat, baik, dan manfaat. Apabila salah satu tidak terpenuhi, misalnya tidak lebih besar resiko dibandingkan manfaat, maka tentu saja penelitian ini dinyatakan tidak layak etik, tidak dapat dilanjutkan untuk penelitian. Jadi syarat mutlak sebelum kita bersentuhan dengan subjek penelitian, yang mana ini adalah manusia, ibu hamil, maka kita harus dapat menghormati, dapat memberikan manfaat, dan ini dinyatakan baik untuk dilanjutkan ke asuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka tentu saja tidak akan dilanjutkan ke penelitian. Jadi tidak boleh bersentuhan dengan subjek penelitian. Oke, mari kita bahas satu persatu, dimulai dengan outline yang pertama, yaitu pendekatan penelitian continuity of care. Dalam konsep penelitian secara umum, desain penelitian yang akan dipilih harus dapat menjawab tentang tujuan. Apa sih apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Kenapa harus melakukan penelitian dalam bentuk continuity of care? Selain itu juga harus meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi dan memaksimalkan validitas dan reliabilitas. Dan pada pendekatan penelitian continuity of care, desain penelitian ini sangat tergantung pada masalah penelitian. Sejauh mana telah diketahui masalah tersebut dan sejauh mana kemungkinan sumber data ini nanti bisa diperoleh, kemudian selanjutnya akan diolah. Untuk penelitian dalam konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah continuity of care, yang mana desain penelitian yang digunakan dalam bentuk studi kasus atau case study. Dan case study ini perlu teman-teman ketahui bahwa studi kasus merupakan penelitian dengan pendekatan, salah satu pendekatan penelitian yakni penelitian kualitatif, yang artinya mengedepankan tentang bagaimana kualitas, yang artinya tidak menggunakan uji statistik. Jadi data yang diperoleh kemudian diolah, diklasifikasikan berdasarkan kualitatif deskriptif. Di situ nanti kita akan belajar tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dialami atau dihadapi oleh subjek penelitian, kemudian nanti kita akan korelasikan dengan faktor-faktor pemungkin yang mempengaruhi. Selanjutnya kita akan mulai untuk menganalisis guna menentukan intervensi atau implementasi yang akan diberikan sehubungan dengan masalah yang muncul. Pada tahap akhir kita akan mengevaluasi untuk menilai
bagaimana respon atau reaksi dari subjek penelitian setelah kita memberikan implementasi. Dalam hal ini perlu dikemukakan alasan menggunakan studi kasus atau laporan kasus case study. Misalnya permasalahan tersebut belum jelas atau mungkin adanya penurunan kualitas layanan kesehatan dan lain sebagainya. Itu bisa dimunculkan untuk menjadi dasar alasan mengapa pendekatan studi kasus ini dinilai cocok untuk diambil. Di sini saya sudah mencoba untuk menuliskan bagaimana contoh narasi yang umumnya digunakan pada poin pendekatan penelitian. Di sini saya menuliskan metode yang digunakan dalam asuhan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, dan nifas ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau case study, yakni dengan cara meneliti suatu permasalahan yang berhubungan dengan kasus, faktor-faktor yang mempengaruhi, kejadian-kejadian khusus yang muncul sehubungan dengan kasus, maupun tindakan serta reaksi terhadap suatu intervensi. Nah, dari sini sudah cukup menggambarkan bahwa penelitian yang akan digunakan nanti menggunakan desain penelitian pendekatannya case study. Karena yang diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian kira-kira nanti kemungkinan atau kejadian apa yang akan muncul. Setelah itu akan dinilai bagaimana intervensi yang diberikan dengan respon atau reaksi yang timbul akibat implementasi. Selanjutnya, poin tentang tempat dan waktu penelitian. Ini perlu sekali untuk dicantumkan di dalam proposal sampai dengan laporan tugas akhir. Secara umum, tempat penelitian ini merupakan lokasi dan institusi di mana data yang akan diambil ini diperoleh. Misalnya, teman-teman akan mengambil subjek tersebut dari praktek mandiri bidan atau puskesmas suatu wilayah tertentu, maka wajib untuk dituliskan pada tempat penelitian. Disebutkan secara detail di mana subjek ini diperoleh. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian ini menggambarkan tentang masa, timing, ya. Kapan penelitian atau asuhan ini dimulai sejak awal pengambilan data hingga laporan tersebut selesai disusun. Untuk penyusunan pada proposal laporan tugas akhir tentu saja kita belum melakukan penelitian, yang artinya kita belum tahu kapan penelitian atau asuhan ini berakhir. Maka yang dituliskan cukup kira-kira akan diakhiri pada bulan atau terminasi waktu berapa, kurun waktu berapa lama. Nanti baru mulai diberikan batasan waktu yang tepat, mulai dari tanggal sampai dengan bulan dan tahun, ketika laporan tugas akhir tersebut telah selesai disusun. Di sini saya juga sudah mencontohkan tentang bagaimana cara menuliskan tempat dan waktu penelitian. Bisa teman-teman lihat, di sini saya menuliskan tempat studi kasus ini
dilaksanakan di Praktek Mandiri Bidan Siti Maimunah Sarjana Kebidanan Bidan Kepanjen Kecamatan Jombang. Sedangkan waktu pelaksanaan studi kasus ini pada bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Nah, ini contoh penulisan waktu yang ada pada proposal COC. Nanti ketika penyusunan laporan tugas akhir COC, bisa kalian tambahkan tanggal, tepatnya pada tanggal berapa laporan ini selesai disusun. Seperti itu. Berikutnya, tentang pemilihan subjek penelitian. Penting sekali untuk teman-teman ketahui bahwa tidak semua ibu hamil boleh untuk dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian secara umum yang disebut dengan subjek penelitian, ini merupakan cuplikan dari sampel atau cuplikan penelitian yang muncul dari populasi yang memiliki sifat-sifat mewakili dari banyaknya responden. Artinya begini, dari keseluruhan ibu hamil, tidak semuanya akan diambil untuk menjadi subjek penelitian. Hanya dipilih salah satu atau dua saja yang dinyatakan atau dirasa peneliti cocok, suitable dengan desain penelitian ini. Nah, yang menjadi permasalahan adalah siapa saja yang boleh atau yang layak untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Saya sudah coba untuk menguraikan. Yang pertama adalah dinilai atau dihitung terlebih dahulu usia gestasinya atau usia kehamilannya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak semuanya ibu hamil bisa dijadikan sebagai subjek penelitian. Tentu ada kriteria tertentu yang mendasari kita memilih subjek penelitian. Usia kehamilan pasien atau sampel subjek penelitian ini adalah diharapkan usia kehamilannya berkisar atau berada pada interval 32 hingga 35 minggu. Yang artinya subjek ini berada pada trimester ketiga. Sebab tujuan awal kita adalah memberikan asuhan pada ibu hamil trimester 3. Kenapa misalkan saya tidak boleh memberikan asuhan pada trimester 1 misalnya? Saya inginnya memberikan asuhan pada ibu hamil trimester 1. Ya boleh, boleh saja. Tapi itu pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi silakan, misalkan Anda ingin memilih untuk subjek penelitiannya dari trimester 1, boleh. Ya, ibu hamil UK 4 minggu, nanti diberikan asuhan secara continuity of care sampai dengan dia memilih alat kontrasepsi. Nah, itu bisa diperkirakan sendiri kira-kira nanti akan memakan waktu berapa lama. Dari TM1 sampai dengan internatal care sudah bisa kita raba akan menghabiskan waktu 9 bulan. Kemudian belum dia memasuki masa neonatalnya, yang mana kurang lebih akan terlewati pada sampai dengan usia 28 hari, 1 bulan. Kemudian masa nifas selama 40 hari, sampai dengan dia memilih KB. Jadi bisa 1 semester lebih. Selanjutnya tentang bidan pendamping. Jadi tidak semua bidan atau praktek mandiri bidan bisa dipilih untuk menjadi relasi atau bidan verifikator, bidan pendamping. Mereka yang
boleh untuk dijadikan sebagai bidan pendamping ini adalah bidan-bidan yang memiliki legalitas. Artinya tercatat, terdaftar bahwa memiliki izin praktek mandiri. Masih terekam sebagai bidan dengan kualifikasi di organisasi profesi. Dan tentu saja bidan tersebut selain memiliki legalitas juga menyatakan bersedia untuk mendampingi teman-teman dalam memberikan asuhan. Karena apa? Karena tidak kemudian teman-teman bebas untuk memberikan asuhan kepada subjek penelitian. Di sini konteksnya bendera yang masih teman-teman pakai adalah sebagai mahasiswa. Itu artinya masih butuh pemantauan, butuh pengawasan, butuh monitor. Dari mana? Dari pendidikan dan dari klinik. Yang klinik diwakili oleh bidan pendamping. Kemudian subjek penelitian itu sendiri menyatakan bahwa beliau bersedia untuk diberikan asuhan. Beliau berkenan untuk diberikan intervensi berupa edukasi, pendidikan kesehatan, diberikan penyuluhan, diajarkan cara senam hamil, dan lain sebagainya. Didampingi saat persalinan sampai dengan pemilihan kontrasepsi dan sebagainya, itu merupakan suatu bentuk keharusan bahwa subjek ini bersedia, berkenan untuk didampingi secara kontinu oleh mahasiswa atau si pemberi asuhan dengan tetap dalam monitor pembimbing pendidikan dan pembimbing klinik. Dan tidak hanya itu saja, tidak cukup dari bidan saja, kemudian si subjek bersedia, perlu adanya saksi, orang ketiga. Siapakah itu? Bisa keluarganya, bisa suaminya. Intinya adalah orang yang dinyatakan dirasa terdekat dengan si subjek penelitian. Suaminya atau keluarganya menyatakan bersedia untuk si ibu hamil ini diberikan asuhan, didampingi selama kehamilan sampai dengan pemilihan kontrasepsi, bersedia untuk diberikan edukasi dan lain sebagainya, dinyatakan atau dibuktikan dengan adanya pengesahan atau diabsahkan dengan tanda tangan dari subjek, bidan, dan keluarga ini pada lembar inform consent. Setelah lembar inform consent ini ditandatangani, yang artinya menyatakan bahwa ketiga pihak ini menyatakan bersedia. Ingat, tidak boleh mengharuskan untuk bersedia. Sekali lagi saya nyatakan tadi di awal bahwa etika penelitian juga harus memberikan aspek hormat, mengedepankan hormat. Salah satu poin dalam hormat yaitu ditunjukkan dengan membebaskan subjek penelitian untuk memilih bersedia ataukah tidak bersedia untuk terlibat di dalam penelitian ini. Bisa saja subjek ini setelah diberikan informasi oleh calon peneliti bahwa nanti akan diberikan asuhan dalam bentuk senam hamil, senam nifas, dan lain sebagainya. Kemudian si subjek penelitian ini yang awalnya menyatakan untuk ya saya bersedia. Setelah mendengarkan penjelasan dari calon peneliti, kemudian dia berubah pikiran untuk tidak bersedia, itu harus dibebaskan. Silakan pasien memilih untuk tidak bersedia menjadi subjek penelitian, maka tidak boleh ada unsur pemaksaan. Sehingga harus bagaimana? Tentu saja mencari subjek penelitian yang lain. Jadi ketiga aspek ini harus terpenuhi.
Kemudian selain itu juga kita harus mempertimbangkan bagaimana tentang riwayat obstetrinya. Dilihat dari skor Puji Rohyati. Tentu teman-teman masih ingat betul tentang bagaimana menilai untuk klasifikasi kehamilan risiko tinggi, kehamilan risiko sangat tinggi, kehamilan risiko rendah. Dan itu terklasifikasi secara rinci pada skor Puji Rohyati. Di sini kita sudah sepakat untuk pemilihan subjek penelitian ini adalah ibu hamil dengan skor Puji Rohyati 2 sampai dengan 6. Kenapa 14, 16 tidak boleh? Tentu saja sudah termasuk dalam kategori risiko sangat tinggi. Gitu. Yang mana itu artinya sudah bukan lagi wewenang bidan di praktek mandiri bidan. Dari sini bisa kita rangkum bahwa dari ke beberapa yang sudah harus ada dalam outline bab 3 metodologi penelitian, kita sudah membahas tentang 3 poin. Yang pertama tadi adalah tentang pendekatan penelitian, desain penelitiannya seperti apa, kemudian tempat dan waktu penelitian, dan yang terakhir untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang subjek penelitian. Sekarang saya ingin mengevaluasi sejauh mana teman-teman memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan pada selembar kertas, kemudian silakan nanti kirimkan ke dosen PJMK jawaban dari soal yang sudah saya susun. Untuk soal yang pertama, dalam konsep penelitian secara umum, desain penelitian yang dipilih harus dapat menjawab A. Masalah penelitian, B. Rencana penelitian, C. Kesulitan penelitian, D. Tujuan penelitian. Silakan dijawab. Pertanyaan kedua, studi kasus pada laporan tugas akhir diimplementasikan dalam bentuk asuhan kebidanan ibu hamil, bersalin, dan bayi serta nifas dan menyusui. Oleh karena itu, asuhan ini dinyatakan bersifat A. Parsial, B. Komprehensif, C. Sepanjang daur hidup, D. Lokal. Silakan dijawab. Pertanyaan ketiga, waktu penelitian dimulai sejak A. Awal pengambilan data, B. Awal penelitian, C. Setelah data terkumpul, dan D. Setelah proposal selesai disusun. Pertanyaan keempat, bagian kecil dari populasi yang masih memiliki sifat-sifat karakteristik dari populasi disebut sebagai A. Populasi, B. Instrumen, C. Subjek, dan D. Teknik data. Silakan dijawab. Pertanyaan terakhir, bukti otentik yang menyatakan kesediaan subjek dalam keterlibatannya pada penelitian disebut A. Lembar inform consent, B.
lembar informasi penelitian, C. Discharge planning, D. Angket. Demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran daring metodologi penelitian, laporan tugas akhir. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita sudah belajar sekaligus mengevaluasi bagaimana tentang pemahaman kita semua terkait dengan 3 poin pada metodologi penelitian. Silakan dikerjakan, kemudian kirimkan pada dosen PCMK. Kekurangan saya pada pembelajaran hari ini mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.